Malam, kali ini aku bakal kisahin cerita Sabda Palon Geger Majapahit. Ini ceritanya ada dialognya. Jadi aku minta bantuan teman-teman aku buat bacain dialognya. Jadi kalau misalnya seandainya tidak sesuai atau kurang intonasinya atau seperti apa, mohon dimaafkan karena kita sama-sama baru belajar. Sabda Palon Geger Majapahit. Purwaka. Pagi masih berendakan kabut yang bertaut erat mencungkul udara. Beberapa bulu embun menetes lirih-lirih ke tanah, seakan enggan mengejutkan penghuni Mayapada yang masih lelap di alam tidurnya. Kehidupan masih berjalan malas di tengah keremangan yang perlahan memudar. Cahaya surya belum sepenuhnya menyibak rimbun pepohonan di pinggiran kabuyutan Tidung Kalati. Sebuah kabuyutan artinya desa kuno, di wilayah Tumapel yang bersandar pada punggung sebelah timur Gunung Arjuna. Kabuyutan yang terkenal makmur dan menjadi pintu masuk dari arah utara menuju Tumapel. Tumapel adalah wilayah yang sangat tua. Ia telah berdaulat sebelum Majapahit berdiri pada tahun 1293. Tumapel merupakan tanah leluhur Raja-Raja Majapahit. Di tanah itulah Nararya Sanggrama Wijaya, pendiri Majapahit, dilahirkan, bertumbuh, dan belajar tentang dharma seorang kesatria. Tumapel juga dikenal dengan nama Singasari, kerajaan yang didirikan pada tahun 1222 oleh seorang pemuda yang lahir di timur Gunung Kawi setelah meruntuhkan Daha. Keng Arok namanya. Ia memiliki abiseka Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi Girinata Putra. Dari Trahnyala bersama Ken Dedes, Sang Permaisuri, lahirlah raja-raja besar Majapahit yang berkuasa sampai sekarang. Setelah Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan Nararya Sanggrama Wijaya berkuasa dengan abiseka Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, Tumapel berada langsung di bawah kendalinya. Hingga pada tahun 1328, wilayah itu baru dipegang secara resmi oleh Raden Cakradara yang mengambil gelar Sri Kertawardhana dan lantas terkenal dengan nama jabatan resmi Bre Tumapel Kapisan. Kapisan itu pertama. Raden Cakradara menikahi Dyah Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, putri Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, yang juga dikenal dengan nama Bre Kahuripan Kapisan. Mereka inilah ayah ibu Batara Prabu Hayam Wuruk. Raden Cakradara atau Sri Kertawardhana atau Bre Tumapel Kapisan mangkat pada tahun 1386. Singgasana Tumapel lantas diduduki putranya dari selir bernama Raden Sotor yang lantas menjabat sebagai Bre Tumapel Karo. Karo itu artinya kedua. Raden Sotor memerintah selama 41 tahun hingga mangkat pada tahun 1427. Selama masa pemerintahannya, dia sempat merangkap jabatan sebagai Rakrian Mahamantri Himo, salah satu jabatan tinggi yang sangat dekat dengan raja dan lebih tinggi daripada jabatan Rakrian Mahamantri Srikan dan Rakrian Mahamantri Halu. Pertama-tama, ia menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Hino di Kahuripan selama 2 tahun dari 1386 sampai 1388, mendampingi Sri Sudewi Padukasari, permaisuri Batara Prabu Hayam Wuruk sebagai Bre Kahuripan Katelu atau ketiga, hingga mangkatnya. Lantas, dia menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Hino di Daha, mendampingi Sri Raja Lantas, dia menjabat sebagai Rakrian Mahamantri Hino di Daha, mendampingi Sri Raja Saduhita
Indu Dewi, adik Batara Prabu Hayam Wuruk, yang menjabat sebagai Bre Daha Katelu setelah melepaskan jabatannya sebagai Bre Lasem Kapisan pada tahun 1372. Ketika Sri Raja Saduhita Indu Dewi mangkat pada tahun 1415, Raden Sotor ditugaskan sebagai Rakyan Mahamantri Hino di pemerintahan pusat Majapahit untuk mendampingi Batara Prabu Aji Wikramawardhana. Selama menjabat Rakyan Mahamantri Hino itu, Raden Sotor tetap berkuasa atas Tumapel. Rupanya, Batara Prabu Hayam Wuruk, Batara Majapahit Kapat, dan Batara Prabu Aji Wikramawardhana, Batara Majapahit Kapanca, sangat mempercayai Raden Sotor. Baik Batara Prabu Hayam Wuruk, saudara tirinya, maupun Batara Prabu Aji Wikramawardhana, keponakannya, melihat jiwa kepemimpinan yang luar biasa dalam diri Raden Sotor. Sehingga, selain memegang tumpuk kekuasaan atas Tumapel, dia juga dipercaya menjadi pendamping Bre Kahuripan Katelu, Sri Sudewi Padukasari, hingga mangkat dan kemudian dipercaya menjadi pendamping Bre Daha Katelu, Sri Raja Saduhita Indu Dewi, hingga mangkatnya pula. Dan dia lantas melejit sebagai Rakyan Mahamantri Hino di pemerintahan pusat Majapahit. Dari tahun 1424, walau tetap memegang jabatannya, Raden Sotor sudah sering menyepi. Dia memilih Pasraman Paluhomba yang dulu didirikan oleh Begawan Mustika Maya sebagai tempatnya menyepi. Begawan Mustika Maya adalah putra Sri Jayendra Dewi, istri ketiga Nararya Sanggrama Wijaya. Sri Jayendra Dewi dengan tiga saudarinya, Sri Tribhuwaneswari, Sri Narendra Duhita Mahadewi, dan Sri Gayatri, dinikahi oleh Nararya Sanggrama Wijaya. Mereka adalah putri Batara Siwa Buddha alias Prabu Kertanegara, Raja Singasari Pamungkas. Maharesi Paluhomba bernama asli Raden Sumana memangku jabatan sebagai Bre Paguhan Kapisan semenjak 1328. Pada tahun 1382, dia mendirikan Pasraman Paluhomba. Mengajar agama di sana hingga mangkat pada tahun 1388. Pendirian Pasraman itu asrama atau padepokan. Pendirian asrama tersebut disokong oleh dua bekas penasehat pribadi Prabu Hayam Wuruk yang segera meninggalkan istana Majapahit selepas perang bubar pada tahun 1357. Mereka berdua dikenal dengan nama Dang Hyang Empu Maranatha dan Dang Hyang Empu Panawasikan. Keduanya lantas menyamarkan diri sebagai Shisha itu murid Begawan Mustika Maya dengan tingkatan Kijanggan itu tingkatan ketiga murid Padepokan Jawa Kuno, dan mengambil nama Janggan Sabda Palon dan Janggan Naya Genggong. Raden Sumana atau Bre Paguhan Kapisan atau Begawan Mustika Maya beristri adik Prabu Hayam Wuruk, Sri Raja Saduhita-swari Dia Natarja atau Bre Pajang Kapisan. Perkawinan mereka melahirkan Sri Surawardhani yang menjadi Bre Kahuripan Kapat pada tahun 1388. Sri Surawardhani dinikahi Raden Sumirat Rana Manggala yang memangku jabatan Bre Pandan Salas Kapisan, dan Raden Sumirat Rana Manggala atau Bre Pandan Salas Kapisan adalah putra Raden Sotor atau Bre Tumapel Kapisan adalah putra Raden Sotor atau Bre Tumapel karo pernikahan Raden Sumirat Rana Manggala atau Bre Pandan Salas Kapisan dengan Sri Surawardhani atau Bre Kahuripan Kapat melahirkan putra bernama Raden Aji Ratna Pangkaja pada tahun 1385. Semenjak kecil, Raden Aji Ratna Pangkaja dititipkan di Pasraman Paluhomba milik almarhum kakeknya Begawan Mustika Maya. Pasraman dia lebih dikenal dengan sebutan Raden Damarwulan. Di Pasraman itu pula, dia senantiasa didampingi Janggan Sabda Palon dan Janggan Naya Genggong. Raden Aji Ratna Pangkaja
baru berumur 3 tahun ketika kakeknya mangkat pada tahun 1388. Ketika usianya menginjak 5 tahun, yaitu pada tahun 1380, ia ditabalkan sebagai Bre Paguhan Karo untuk menggantikan kakeknya. Tentu saja, itu pengangkatan secara perlambang saja. Kelak, pada tahun 1433, Raden Aji Ratnapangkaja berhasil mempersunting dia Rani Suhita, Ratu Majapahit, setelah berhasil menumpas pemberontakan Raden Gajah. Raden Sotor, kakek Raden Aji Ratnapangkaja dari pihak ayah, mangkat pada tahun 1427. Tak lama pada tahun yang sama, Batara Prabu Aji Wikramawardhana juga mangkat. Nama besar Raden Sotor tetap dikenang oleh kaula Majapahit, tetapi bagi rakyat kebanyakan jabatannya sebagai Rakrian Mahamantri Hino kurang begitu dikenal. Rakyat seringkali menyangka bahwa dialah Rakrian Mahapati Amangkubumi Majapahit itu sendiri. Rakyat tidak bisa membedakan jabatan Rakrian Mahamantri Katrini yang terdiri dari Rakrian Mahamantri Hino, Rakrian Mahamantri Sirikan, dan Rakrian Mahamantri Halu dengan jabatan Sang Pancaring Wilwaktita yang terdiri dari Rakrian Mahapati Amangkubumi, Rakrian Demung, Rakrian Kanduruhan, Rakrian Rangga, dan Rakrian Tumenggung. Jabatan Rakrian Mahamantri adalah jabatan tinggi yang memiliki kedekatan langsung dengan raja dan merupakan saluran resmi untuk segala titah sang raja. Adapun jabatan Sang Pancaring Wilwatikta adalah jabatan tinggi yang memiliki kewenangan menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Sepeninggal Raden Sotor, jabatan Bre Tumapel dipegang oleh putra Prabu Aji Wikramawardhana, Raden Kertawijaya. Dia bergelar Bre Tumapel Katelu, memegang tumpuk kekuasaan semenjak 1427. Kini setelah dia Rani Suhita mangkat pada tahun 1447 tanpa meninggalkan seorang putra, Raden Kertawijaya sebagai adik tiri Rani Suhita terpilih menjadi Raja Majapahit. Tak ayal, dia memegang jabatan sebagai Bre Tumapel Katelu semenjak 1427 sampai 1447. Dan jabatan itu kini hendak diduduki adik tiri Rani Suhita yang lain, yaitu Raden Kertarajasa, yang selama ini memegang jabatan sebagai Bre Mataram Kapat. Raden Kertawijaya adalah Ramanda Bre Paguhan Katelu yang telah mengerahkan bala pasukan besar menggempur Tuban beberapa waktu lalu. Pada saat itu, Raden Kertajasa adalah Ramanda Raden Kertabumi, penguasa Keling yang telah membantu Tuban dengan pasukannya. Diam-diam, dalam tubuh keraton Majapahit terbentuk dua kubu berkekuatan besar yang saling berhadapan-hadapan. Pertama, kubu Raden Kertawijaya yang kini menjadi Raja Majapahit. Kedua, kubu Raden Kertarajasa yang sedang mengincar tahta Majapahit. Sudah menjadi keputusan Sabta Prabu, penasihat agung kerajaan, bahwa begitu Rani Suhita mangkat tanpa meninggalkan putra, maka tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada putra selir Batara Prabu Aji Wikramawardhana Ramanda Dia Suhita, baik Raden Kertawijaya maupun Raden Kertajasa yang berhak atasnya. Dan Sabta Prabu Majapahit memutuskan Raden Kertawijaya lah yang berhak mendudukinya terlebih dahulu. Nanti setelahnya Raden Kertajasa atau anak keturunannya bisa menggantikannya sebagai raja. Dengan demikian, keturunan dari dua putra selir Batara Prabu Aji Wikramawardhana, adik tiri Rani Suhita, harus bergantian menduduki tahta Majapahit. Namun ternyata tanda-tanda persaingan dan kecurangan kini sudah mulai terendus. Dan pagi itu, ketika Raden Kertajasa belum juga dikukuhkan sebagai Bre Tumapel Kapat untuk menggantikan Raden Kertawijaya yang sudah ditabalkan sebagai Raja Majapahit, di Tidung Kalati, wilayah utara perbatasan Tumapel dengan Paguhan, aroma keserakahan mulai tersebar. Cahaya mentari merantak, menggampar, dedaunan menguapkan embun yang melepak semenjak pagi buta. Bau kemenyan dan setanji mulai tercium dan menggambar ambar. Asapnya mengepul-ngepul di bawah pepohonan besar yang berdiri gagah di pinggir jalan. 2-3 wanita bersembah dada sembari menghadap sebatang beringin setelah meletakkan sesajen. Di sisi lain, beberapa pemuda
menuntun kerbau-kerbau mereka. Lenguh kerbau dengan kepala besarnya yang mengangguk-angguk meningkahi suasana pagi. Beberapa anjing berlari-lari di belakang mereka. Sesekali menyala kecil, mengendus, berputar-putar sinar, lalu berlari kembali. Burung-burung bercicir-ricit di pohonan, hinggap dari satu dahan ke dahan lain, dari satu ranting ke ranting lain, mengintip-ngintip ke bawah sesaat, menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu bergerombol terbang kembali sembari memamerkan suara mereka. Lama-lama terdengar pula suara tumbukan alu ke dalam lumpang berdengung tampak dengan irama tetap. Biji-biji padi ditumbuk para perawan sunti. Sunti artinya perawan yang sedang mekar-mekarnya. Jadi kayak gadis yang siap dinikahi mungkin zaman dulu gitu ya. Gelak tawa mereka sesekali terdengar, riang tanpa beban. 1-2 kali mereka melirik ke jalan, mencuri-curi pandang kepada para taruna yang berjalan menuju sawah. Lirikan mereka malu-malu bersambut, disusul cekikikan lirih begitu para taruna berlalu. Dan manakala seorang taruna tanggung berjalan sambil mengusap-usap sebuah cangkir gading, kelapa gading. Tawa cekikikan kembali terdengar. Sang surya mulai naik sepenggal. Cahaya menyirami Mayapada dengan lembut, merekahkan suasana pagi dengan keindahan yang nyaris sempurna. Dari kejauhan, Gunung Arjuna tampak membiru, berdiri tegak di sebelah barat kokoh dan agung. Sungguh, yang Jagannatha telah memberikan anugerahnya di kabuyutan Tidung Kalati itu. Tetapi diam-diam di tengah merebaknya sinar surya dari arah timur menyeruak dari lebat pepohonan hutan, beberapa puluh orang berkuda bercadar menutup muka. Bermunculan seekor kuda berjalan menyirik-nyirik dengan penunggangnya berada di depan orang-orang itu. Di tengah gerakan kudanya yang dengan teratur sambil menggeleng-geleng, yang penunggang memandang ke barat ke arah kabuyutan Tidung Kalati. Matanya menyipit. Seorang penunggang kuda lainnya perlahan bergerak mendekat dengan laju yang lebih terarah. Kudanya mendengus-dengus. "Pasukan telah siap, Kanjeng." Yang dipanggil dengan Kanjeng menoleh. "Segera ratakan dengan tanah. Kalau ada prajurit mengapel di sana, jangan ragu, habisi saja." Sembah dada diaturkan. Dalam beberapa kejap saja, penunggang kuda yang baru memberikan perintah mencabut kerisnya. Seluruh prajuritnya pun melakukan hal yang sama. Masing-masing telah menelanjangi senjata. Bila-bila besi berkilat-kilat tertimpa cahaya mentari, tampak mengiriskan di pagi yang sejuk itu. Keris yang dipegang penunggang kuda terdepan terangkat tinggi-tinggi, lalu dengan sigap teracung ke depan. Begitu keris menuding ke depan, para prajurit bergerak perlahan. Semula sangat pelan, namun kemudian menjadi cepat. Bunyi kaki-kaki kuda terdengar bergerumuk. Hamparan ladang di pinggiran hutan itu terinjak-injak kaki kuda. Orang-orang yang berjumlah kurang lebih 100 itu berderap lekas menuju Tidung Kalati. Pagi masih mentah, namun keriuhan yang tercipta menyita perhatian beberapa orang yang kebetulan berada di pinggir hutan. Untuk sesaat mereka terperangah, lalu mereka menyadari ada ancaman datang. Karuan saja mereka berbalik dan berlari sekencang-kencangnya ke arah kabuyutan. Sebentar saja bunyi titir. Titir itu bunyi kentongan bambu yang dipukul berkali-kali. Bunyi titir berkumandang ke sana-sini. Kabuyutan mendadak gempar. Mereka belum tahu apa yang terjadi. Tidak banyak waktu untuk mengetahui apa yang terjadi, karena beberapa rumah telah terbakar dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Teriakan marah, panik, tangis, dan sumpah serapah terdengar di mana-mana. Wanita dan anak-anak berlari ketakutan. Beberapa pemuda dengan gagah berani menghadang pasukan tak dikenal itu dengan senjata apa saja. Sabit, cangkul, bedama. Bedama itu semacam golok. Kudi sejenis golok yang menggelembung di bagian tengah. Peralatan dari besi khusus untuk mengupas buah kelapa. Pedang, tombak, dan juga keris.
Namun sebentar saja 2-3 pemuda Tidung Kalati tumbang, bermandi darah, menggelosot meregang nyawa. Jaga Dewa Batara, jaga Dewa Batara. Gila mereka, gila. Seorang lelaki tua memekik-mekik sambil menuding-nuding pasukan yang menggasak apa saja. Dia tetap memekik-mekik hingga akhirnya sebuah tombak menjujur dadanya. Lelaki itu melotot, muntah darah sebelum tumbang ke tanah. Yang Batara Siwa, Yang Batara Siwa, apa ini? Apa? Dua lelaki yang menunggang kuda bingung tak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memutar-mutar kudanya di tengah suasana yang kacau balau. Mata salah satu penunggang kuda itu memutar ke segala arah mencari sesuatu. Dia menyentak kudanya dengan panik, diikuti temannya. Pasukan terus merangsek. Api merambat kemana-mana, asap berkeliaran kemana-mana, menyesakkan dada. Tubuh-tubuh bermandi darah tergeletak di sana-sini. Raung kepanikan terus bertambah-tambah. Suasana semakin kacau balau. Kibuyut, kibuyut. Seorang pemuda datang dengan kudanya. Di belakangnya ada sekitar 7 orang lain yang juga berkuda. Mereka langsung masuk ke halaman pendopo kebuyutan yang orang-orangnya juga tampak panik. Kedatangan mereka disambut seorang tua yang tak lain adalah Ki Buyut sendiri. Segera ikut kami. Apa yang terjadi? Mana Palon? Mana Palon? Tanya Ki Buyut. Pemuda yang baru tiba tak menggubris pertanyaan Ki Buyut. Tubuhnya melompat turun dari kuda. Tidak. Tak ada apapun yang bakal terjadi pada keluarga Ki Buyut. Pemuda itu sudah kadung naik pelana, mengebrak kuda sekencang-kencangnya dan meluncur ke utara. Di sisi lain terlihat seorang pemuda naik ke sebatang dahan pohon, sangat rapi menyamarkan diri. Dadanya kembang kempis, ketakutan sembari mendekap dahan. Terdengar kelisiknya pohon-pohon. Mbah, selamatkan cucumu ini, Mbah. Yang dipanggilnya, pohon keramat itu tak juga memberi jawaban. Kekacauan semakin menjadi-jadi. Beberapa pemuda nekat menghadang laju pasukan yang kebetulan mengarah ke jalan yang mereka lalui. Dengan kuda-kuda yang ditunggangi mereka memecut-mecutkan cemeti di tangan mereka. Kenekatan itu membuat geram pasukan. 10 orang mengepung mereka. Namun sebelum sempat para pemuda terkepung, mereka dengan gesit memecah diri, melewati sela-sela kepungan dan memecutkan kembali salah seorang. Terpecut wajinya, hampir lepas cadar yang digunakannya. Darah merembes dari pipi diiringi pisuhan dan sumpah serapah. Sebuah cambukan cemeti memecut tubuh seseorang yang lain. Pisuhan terdengar kembali begitu lincah. 5 pemuda itu membuat 10 orang kalang kabut dan geram. Sambar gelap. Artinya pecah kepalamu tersambar geledek. Jadi ini kayak makian gitu ya. Maki seorang bercadar ketika sebuah pecutan hampir mengenai kepalanya. 5 pemuda itu berputar-putar menyirik-nyirik sembari mencari sasaran. Sesekali seorang dari mereka mengarah ke kanan. 2 orang mengejar, namun dengan tangkas kudanya berbalik sigap ke kiri sembari memecutkan cemeti. Lecutannya terdengar kencang dan memekakan telinga. Sang pengejar langsung membalikkan kuda dengan tiba-tiba kudanya berputar-putar mundur-mundur. Asuk woy, asuk! Sang pengejar kembali memburunya begitu melihat si pemegang cemeti mengencangkan laju kudanya. Keluhan itu menyita perhatian beberapa orang bercadar yang kebetulan berada di sana. 7 orang bercadar lain segera bergabung. 1 orang melemparkan tombak. Lemparannya tepat
mengenai punggung salah seorang pemuda yang langsung terjungkal ke tanah dengan cemeti tergenggam erat. Lemparan itu menimbulkan luka parah. 4 orang langsung datang menjojokkan tombak mereka ke tubuh pemuda yang terjatuh itu. Tubuh yang pemuda tercacah dengan usus terburai tanpa cerita, tewas mengenaskan. Melihat temannya tewas, 4 pemuda yang lain kalap. Mereka menerobos ke punggung dengan memutar-mutar cemeti. Cemeti di tangan mereka memiliki duri-duri di ujungnya. Jika di ujung cemeti itu berhasil menyabet bagian tubuh lawan, luka sayatan yang agak dalam segera terjadi. Sejenak para pengepung kelabakan, namun tak lama satu persatu pemuda itu berhasil dilumpuhkan dan tewas dengan cara yang sama-sama menggenaskan. Tak ada perlawanan berarti. Perang kecil-kecilan tidak bisa menyurutkan gerak pasukan. Pasukan bertutup muka tadi. Tak tampak satupun prajurit Tumapel yang seharusnya berjaga-jaga. Kabuyutan itu seolah dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan sama sekali. Tidung Kalati seperti sengaja diserahkan kepada pasukan penyerbu untuk dijarah raya dan diluluh-lantakkan. Kemana pasukan Tumapel? Tak ada yang tahu. Masih bisa dilihat 1-2 tubuh tumbang terpapas pedang atau terjojok tombak menggelosot ke tanah sekarat bermandi darah. Penduduk banyak yang kabur berlari ke hutan-hutan. Sisanya memakai kebingungan nekat mencari-cari saudaranya. Tak urung, mereka pun ikut tumbang ketika bertemu pasukan bertutup muka tadi. Anak-anak kecil dihalau ke pinggir, dibiarkan menjerit-jerit ketakutan. Mereka tidak diapa-apakan. Beberapa wanita muda meronta-ronta ketika berhasil dikejar dan ditangkap. Wanita-wanita cantik hasil rampasan bisa dijadikan gundik atau budak. Dan ketika matahari sudah mulai menanjak ke atas kepala, di tengah kepulan asap dan nyala api, beberapa orang dengan tangan terikat digiring oleh pasukan bersadar meninggalkan Tidung Kalati yang sudah luluh lantak. Pagi tadi, Tidung Kalati masih damai dan tentram. Ketika hari sudah mulai panas, kabuyutan itu penuh asap dan api. Di mana-mana mayat tergeletak, di mana-mana rumah